datang di Pintar Podcast in Tuna Sarapan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial guys. Mereka bertiga ini adalah mantan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di SMP KTH pada masa bakti 2021 sampai 2022. Nah, ada istilah mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau gitu, boleh dong kakak-kakak semua perkenalkan diri yang masing-masing. Halo, aku Viana Karisa Loisela, bisa dipanggil Viana. Dulu aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS 2 SMPK Tuna Sarapan. Oke, halo teman-teman semua. Aku Iman Malika Widya, biasa dipanggil Widya. Aku dulu menjabat sebagai Ketua OSIS di masa jabatan aku. Dan aku Joshua Randamunte, dulu aku menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS 1 di SMPK Tuna Sarapan. Nah guys, mereka ini selain bagus di bidang kepemimpinan atau OSIS, mereka juga jago di prestasinya loh. Iya bener, nggak kalah keren. Di bidang kepemimpinan iya, di prestasi juga iya, jadi bisa menyeimbangkan gitu ya. Nah Fiona, apa aja sih prestasi-prestasi mereka? Sedengar aku ya, Kak Joshua ini tuh pernah menangin kompetisi sains nasional, lomba band, terus juga dia memang basis di TH dulu. Dia bisa main biola, keyboard, gitar juga bisa. Gila, keren sih. OSN gitu ya. Kak Widya sama Kak Viana juga pastinya nggak kalah keren dalam bidang prestasinya. Dan kalau nggak salah Kak Viana ini juga jago keyboard nih guys. Oke, kalau gitu kita langsung mulai ya pertanyaan-pertanyaannya. Oke, yang pertama, kenapa sih kakak-kakak semua bisa kepikiran untuk membuat program pintar ini? Waktu periode kita kan dulu masih COVID, jadinya sedikit hal yang bisa kita lakukan. Nah, muncullah satu ide podcast. Itu juga lagi booming-boomingnya masa-masa itu. Jadinya kita kayak, oh iya kita bikin podcast aja. Tapi gimana fasilitas dan tempatnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, terus tiba-tiba ada yang memfasilitasi donatur. Terus jadinya kayak Mr. Romi, oh iya boleh kalian bikin podcast di kelas ini aja ya. Terus kayak kita pertama-pertama tuh isinya tentang promosi sekolah yang mewawancarai siapa nih? Ada aku Michael, ada Joshua. Iya. Jadi itu yang awal-awalnya podcast di Tuna Sarapan. Terus waktu itu asal usul nama podcast Tuna Sarapan itu dari orang tua aku. Mereka kayak oh ini pintar aja, terus ada hanya gitu di tengah-tengahnya, terus jadinya podcast Intra Tuna Sarapan. Tapi karena Mr. Romi gak setuju, jadinya agak dirombak ulang dan dijadiin podcast Tuna Sarapan, jadi lebih bagus. Terus dalam pembentukan program pintar ini kira-kira kakak-kakak terinspirasi dari siapa sih atau memang dari ide sendiri? Mungkin sebagian dari ide sendiri dan sebagian dari luar. Kita juga nyari inspo tempatnya gimana, ya kayak gitu. Terus kita kayak ngeliat di luar tuh mulai banyak podcast bertebaran dan kita ngeliatin satu-satu, terus temanya tuh bagus-bagus, jadinya kita juga tertarik untuk membuat podcast itu sendiri. Oke, nah setelah kebentuknya nih program pintar, kira-kira kakak itu mengharapkan apa sih dari kita para penerus ini di program pintar ini? Nah, aku yang jawab ya. Jadi kita tuh waktu itu bikin pintar, kita berharap supaya dari podcast kita ini yang sudah kita buat, semoga kita bisa kasih pesan-pesan yang memotivasi dan memberikan semangat buat teman-teman kita yang seumuran kita gitu di luar sana, supaya mereka dalam masa-masa mereka masih muda gitu, mereka nggak nyanyain kesempatan mereka. Jadi kita kasih tahu gimana sih sebenarnya kita tuh harus jadi seorang murid yang baik dan kita harus mempersiapkan masa depan kita gitu sih. Oke. Selain pintar, apa aja sih proker-proker yang seru yang kakak-kakak buat di OSIS? Oh, selain pintar, proker kita paling terkenal itu tur online karena waktu itu pas zamannya COVID kan. Akhirnya
kita ngeliat nih kita nggak bisa keluar sekolah juga, terus murid-murid pasti ya bosen lah ya karena online. Akhirnya kita kepikiran buat bikin tour online. Itu adalah ide proker paling cemerlang yang pernah kita punya. Terus itu masih ada di YouTube kok, kalian bisa cek. Ya. Oke, kalau gitu boleh cerita sedikit tentang awal mula kalian ditunjuk jadi calon ketua OSIS? Kalau aku sendiri karena dari kelas 7 itu udah berminat masuk OSIS, akhirnya ikut seleksi dan keterima, lanjut terus, dan akhirnya karena ketua OSISnya harus turun jabatan karena udah kelas 9, akhirnya ya aku mencoba untuk menjalankan diri menjadi ketua OSIS, tapi belum rezeki, dan yang menang adalah ini sebelahku. Boleh. Kalau dulu sih aku ingat banget. Jadi kita waktu itu habis rapat atau ngapain gitu, terus di Zoom, terus aku sama Viana tuh di hold sama Kak Fiorentin untuk jangan keluar dulu. Tapi nggak tahu itu Joshua kemana, nggak tahu. Kalau masalah itu lagi di jalan gitu. Oh, dia Jadi di jalan. izin duluan. Gitu ya, jadi dia lagi izin duluan. Terus kita di hold, terus bilang kayak gimana kalau kalian nyalon aja jadi ketua OSIS selanjutnya. Terus kita kayak kaget, hah? Terus kita kayak emang yakin kita bisa ngelanjutin gitu kayak gitu kan? Nah, kalau dari aku waktu itu karena sebenarnya aku pengen coba-coba aja gimana sih jadi ketua OSIS itu, dan supaya memperbanyak pengalaman gitu buat di organisasi. Cuman ternyata rezekinya itu di wakil ketua OSIS 1 sih. Kan waktu itu masih sendiri-sendiri ya, belum kayak paslon gitu, pasangan gitu kan, masih ini ketua OSIS, ketua OSIS. Nah, perasaan kalian kalau dari kalian sendiri tuh pas udah sampai di titik situ, udah mau jadi calon ketua OSIS tuh gimana rasanya? Kayaknya perasaannya dari yang kalah dulu sih. Jadi kita waktu itu kita berharap banget kan supaya kita jadi ketua OSIS gitu. Tapi di tengah kita semangat tuh ada perasaan dalam diri kita, oh gimana kalau kita kalah nih, dan artinya kita harus siap-siap kan untuk kalah. Jadi waktu udah sampai di titik itu tuh, kalau aku pribadi aku bangga banget bisa dipilih sama dipercayakan sama guru supaya jadi calon. Tapi aku juga ingat bahwa apapun yang bakalan didapatkan itu semua kehendak Tuhan gitu sih kalau dari aku. Jago Joshua. Jadi kalau aku sendiri itu sebenarnya kayak deg-degan, lebih ke deg-degan, terus kayak gimana ya aku melaluinya, kalau misalkan aku menang gimana, kalau misalkan aku kalah gimana, karena aku merasa kayak diri aku tuh masih belum cocok untuk jadi ketua OSIS. Jadinya kayak ya mau gimana lagi, belajar aja cara jadi ketua OSIS, terus kayak Tuhan juga menyertai jadinya lancar. Kalau aku pribadi, walaupun misalnya kalah, aku nggak terlalu berbesar hati ya, karena waktu itu menurut aku sendiri ketiga calon ini udah yang terbaik menurut aku dari seluruh kelas. Ya percaya kalau maksudnya mereka berdua, jadi kayak tidak masalah siapapun yang menang. Dan waktu itu aku ingat banget, kayaknya aku sama Widya tuh banyak banget deep talk sebelum kita menjalankan pemilihan ketua OSIS. Jadi kayak ya udah, kalau lu yang menang ya udah, kalau gue yang menang ya udah, jadi ya tidak masalah. Joshua belum diajak. Keren banget ya motivasi kakak-kakak ini dalam nyalon jadi ketua OSIS. Nah, kita mau tahu dong kan, kalau misalnya dalam sebuah organisasi itu pastinya punya pengalaman tersendiri di mana mungkin skill kita terbentuk, kayak kepemimpinan kita terbentuk, terus jiwa bersosialisasi kita terbentuk, cara public speaking juga di sana pasti dikembangin dong. Nah, kira-kira apa sih tips dari kalian biar skill-skill itu tuh bisa dikembangin gitu untuk OSIS generasi selanjutnya? Jadi public speaking tuh ternyata penting banget. Dulu aku nggak sadar bahwa public speaking itu penting, karena kita punya ide-ide bagus, kita punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa, tapi buat apa kalau kita nggak bisa sampaikan itu ke orang lain? Jadi di OSIS nih sebenarnya tidak secara bukan
jadi di OSIS ini sebenarnya bukan menuntut kalian supaya bisa public speaking yang bagus, tapi di OSIS dan organisasi-organisasi lainnya secara tidak langsung melatih kita supaya kita bisa secara tidak langsung melatih kita supaya bisa punya public speaking yang bagus. Jadi buat kalian jangan takut buat kalian berorganisasi kalau kalian belum bagus public speakingnya, karena buat berorganisasi gak harus bagus dulu, tapi pada saat berorganisasi itulah justru kemampuan kita, keberanian kita itu meningkat gitu. Ada nggak nih pesan buat dari kalian buat para OSIS yang lagi sekarang ini berorganisasi? Kalau aku sendiri, dengarkan pemimpin kalian, karena pemimpin kalian tuh apalagi yang benar-benar dipilih, jadi itu udah pilihan Tuhan, yang pasti kalian dengarkan pemimpin kalian. Betul, udah kehendak Tuhan, jadi kalian dengarkan. Terus kalau misalnya dia ada saran ataupun pendapat, kalian lakukan. Terus kalau misalnya mungkin menurut kalian keputusan dia kurang tepat, kalian harus obrolin bersama-sama dengan cara yang baik-baik. Oke, kalau itu kan tips buat masing-masing OSIS ya. Kalau gitu kita mau tanya nih, gimana sih cara kalian bisa berorganisasi, bisa bekerja sama dengan baik sehingga bisa lancar dalam OSIS? Menghargai, terus saling mendengarkan. Terus selain itu juga ya kalau misalkan di program kerja kalian ada yang nggak disukai sama orang-orang di sekitar, biarin aja, karena kita juga manusia, kita nggak bisa bikin semua orang bahagia dengan apa yang kita lakukan. Jadi ya be fun aja dengan program kerja kalian. Oke. Ya kuncinya memang harus kerjasamanya gitu, saling menghargai, karena ini dalam organisasi jadi harus sama-sama gitu. Ya, aku juga dari jawaban-jawaban kakak-kakak ini kemotivasi untuk lebih mendengarkan pemimpin kita, terus jangan meninggikan diri sendiri gitu. Jangan punya pendirian sendiri ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa berdoa sebelum rapat, setelah rapat juga. Pokoknya selalu sertai Tuhan dalam pekerjaan kalian, itu pasti bakal lancar. Itu memang harus banget sih kalau doa. Terus aku juga termotivasi kalau yang namanya organisasi itu pasti semua orang terlibat di organisasi tersebut, jadi gak ada yang kerjanya sedikit, gak ada yang kerjanya banyak, semua itu sama rata kalau di organisasi itu. Kalau dari Fiona harus punya motivasinya sendiri, dan pokoknya ingatlah paling utama tuh jangan lupain Tuhan, karena kita nih melangkah ke sebuah organisasi, kita harus sertakan Tuhan Yesus, karena gimana ya, kalau misalnya kita nggak dikuasai sama Roh Kudus, kita nggak bakal bisa berorganisasi dengan baik. Kayak misalnya pendapat-pendapat yang kita keluarin itu kan semua berasal dari hikmat yang udah Tuhan kasih. Yes. Ya. Ngomong satu lagi nih, ini penting banget. Jadi walaupun kita berorganisasi dan sibuk, kita punya tanggung jawab yang kita harus lakukan juga, yaitu ya sekolah. Karena kita harus bisa milih mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai kalian lupa, kalian tenggelam dengan OSIS, karena kalian teman-temannya seru, bisa saling ngobrol, tapi pekerjaan kalian yang utama, sekolah kalian diabaikan. Wah, hati-hati sih, gitu. Harus bisa menyeimbangkan, prioritasin di mana peran kita ini sebagai pelajar yang memang kita harus juga nyelesain tugas kita di sekolah, tapi seimbang juga sama organisasi dan prestasi kita. Ya, karena kita ikut organisasi itu kan memang udah keputusan dari diri kita masing-masing, jadi kita memang harus bertanggung jawab, bisa ngatur waktu juga, disiplin dalam sekolah, dalam organisasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jujur kalau bagi aku sendiri susah sih itu mengatur waktu. Pastinya susah karena ya gitu deh. Ya gitu, oke. Oke, kalau gitu terima kasih kakak semua untuk waktunya, untuk jawabannya, sudah bersedia diwawancarai. Ya, kiranya bisa Terus berkarya, memotivasi, dan menjadi terang bagi lingkungan kita. Amin. Oke. Terima kasih.